Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi keempat, yaitu pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini ada teman saya Retno Setiowati, Saiful Burhan, Safrizan Rizky Surya Chandra, dan Rian Herdinata. Pembahasan kami pada materi ini yaitu yang pertama, pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Yang kedua, strategi pengembangan produk baru. Yang ketiga, proses pengembangan produk baru. Dan yang keempat, strategi siklus hidup produk. Yang pertama, pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Semua produk tampaknya mengalami siklus hidup produk itu dilahirkan melalui beberapa fase dan pada akhirnya mati ketika ada produk baru datang dan produk baru itu dapat melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Siklus hidup produk ini menghadirkan dua tantangan utama, yaitu yang pertama, karena semua produk pada akhirnya mengalami penurunan, perusahaan harus mampu mengembangkan produk baru untuk menggantikan produk lama atau tantangan pengembangan produk baru. Yang kedua, perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi pemasarannya dalam menghadapi perubahan selera teknologi dan persaingan ketika produk melewati tahap-tahap siklus hidup atau tantangan strategi siklus hidup produk. Slide selanjutnya, strategi pengembangan produk baru. Perusahaan dapat memperoleh produk baru dengan dua cara. Satu, melalui akuisisi dengan membeli seluruh perusahaan, sebuah hak paten atau mengambil lisensi dari produk orang lain. Cara lain adalah pengambilan produk baru dalam departemen riset dan pengembangan perusahaan sendiri. Produk baru yang dimaksud sebagai produk orisinil adalah mengembangkan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan mereka sendiri. Sebagai contoh, Texas Instruments kehilangan 660 juta US dollar sebelum mengundurkan diri dari bisnis komputer pribadi. Webvan menderita kerugian sebesar 1,2 miliar US dollar karena mencoba menciptakan bisnis eceran online sebelum menutup pintunya karena kekurangan pelanggan. Walaupun telah menanamkan investasi besar dan demam spekulasi bahwa produk baru Segway dapat menjadi lebih besar daripada internet, Segway hanya mampu menjual 6.000 transporter manusianya dalam 18 bulan setelah diluncurkannya. Hanya sebagian kecil dari proyeksi penjualan. Penelitian mengidentifikasi bahwa 90% dari produk baru mengalami kegagalan. Slide selanjutnya, proses pengembangan produk baru. Secara keseluruhan, untuk menciptakan produk baru yang berhasil, perusahaan harus memahami pelanggannya, pasar, dan pesaing serta mengembangkan produk yang memberikan nilai yang unggul bagi pelanggan. Perusahaan harus mempunyai rencana produk baru yang kuat dan mempersiapkan proses pengembangan produk baru yang sistematis untuk menemukan dan mengembangkan produk baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Retno Setiowati. Yang selanjutnya adalah penciptaan ide atau idea generation. Sumber utama ide produk baru termasuk sumber internal dan eksternal, seperti pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan lain-lain. Yang pertama, sumber ide internal. Perusahaan dapat menemukan ide melalui riset dan pengembangan formal. Perusahaan dapat memetik pemikiran para eksekutif, peneliti, insinyur, staf manufacturer, dan tenaga penjualan. Sebagai contoh, 3M terkenal dengan aturan 15% yang memperbolehkan karyawan untuk menghabiskan 15% waktu untuk melipat celana. Bekerja pada suatu proyek berdasarkan kesenangan pribadi tanpa peduli proyek tersebut berguna secara langsung bagi perusahaan atau tidak. Yang kedua, sumber ide eksternal. Ide produk baru yang baik juga datang dari pelanggan. Perusahaan dapat menganalisis
pertanyaan dan keluhan pelanggan untuk menemukan produk yang bekerja lebih baik untuk memecahkan masalah konsumen. Insinyur atau tenaga penjualan dapat bertemu dan bekerja sama dengan pelanggan untuk mendapatkan saran dan ide. Lego melakukannya dengan mengundang 250 orang penggemar perangkat kereta Lego yang mengunjungi kantornya di New York guna menilai desain baru. Selanjutnya, di samping pelanggan, perusahaan dapat menampung sumber eksternal lainnya. Seperti contoh, pesaing dapat menjadi sumber yang baik bagi ide baru. Pertama, perusahaan memperhatikan iklan pesaing untuk mendapatkan petunjuk mengenai produk baru pesaing. Yang kedua, membeli produk pesaing dan mengetahui bagaimana produk pesaing bekerja. Yang ketiga, menganalisis penjualan produk tersebut dan memutuskan apakah perusahaan akan mengeluarkan produk baru sendiri. Sumber lainnya termasuk majalah bisnis, pemeran dan seminar, badan pemerintah, konsultan produk baru, agen iklan, perusahaan riset pemasaran, laboratorium universitas dan perusahaan, dan yang terakhir para penemu. Yang kedua adalah penyaringan ide atau idea screening. Tujuan penciptaan ide adalah menghasilkan ide dalam jumlah banyak. Lalu kemudian tahapan berikutnya, penyaringan ide atau ide screening membantu untuk menemukan ide baik dan membuang ide buruk secepat mungkin. Biaya pengembangan produk meningkat pesat pada tahap selanjutnya, sehingga perusahaan ingin maju hanya dengan ide produk yang dapat menjadi produk yang menguntungkan. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep atau produk konsep. Ide yang menarik harus dikembangkan menjadi konsep produk. Penting untuk membedakan antara ide produk, konsep produk, dan citra produk. Yang pertama, ide produk adalah ide bagi produk yang mungkin bisa perusahaan tawarkan kepada pasar. Yang kedua, konsep produk adalah versi detail dari ide produk baru yang dinyatakan dalam bahasa konsumen yang mempunyai arti. Dan yang ketiga, citra produk adalah cara konsumen memandang suatu produk aktual dan potensial. Yang keempat adalah pengembangan konsep. Setelah lebih dari 1 dekade dalam pengembangan, Daimler Chrysler memulai komersialisasi mobil listrik tenaga full cell eksperimentalnya. Sistem mobil bebas polusi ini menggunakan hidrogen yang memberikan tenaga bagi fuel cell dengan air sebagai produk sampingan. Mobil ini secara sangat efisien dalam bahan bakar dan menjaga kebersihan lingkungan melebihi mobil hibrida bensin listrik yang super efisien. Perusahaan dapat menciptakan konsep produk berikut bagi mobil listrik tenaga fuel cell. Konsep pertama yaitu mobil subkompak berharga sedang yang didesain sebagai mobil keluarga kedua yang dapat digunakan untuk mengelilingi kota. Konsep kedua, mobil sport kompak berharga menengah yang menarik kaum muda. Konsep ketiga, mobil subkompak hijau yang tidak mahal dan menarik bagi pemerhati lingkungan yang menginginkan alat transportasi yang praktis dan rendah polusi. Konsep keempat, SUV menengah ke atas yang menarik bagi orang yang menyukai kapasitas ruangan yang diberikan SUV namun tidak menyukai borosnya bahan bakar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Saiful Burhan. Terima kasih. Pengujian konsep atau konsep testing. Konsep mungkin dipresentasikan kepada konsumen secara simbolik atau fisik. Di sini yang termasuk adalah konsep 3, mobil subkompak listrik yang diefisien, menyenangkan untuk dikendarai, bertenaga full cell dan berkapasitas 4 penumpang. Keajaiban teknologi tinggi tenaga hidrogen ini menyediakan alat transportasi yang praktis dan dapat diandalkan tanpa polusi. Mobil ini dapat menciptakan kecepatan 85 mil per jam dan tidak seperti mobil listrik bertenaga baterai. Mobil ini tidak pernah memerlukan pengisian ulang. Harga mobil berperangkat lengkap menguji konsep produk baru dengan produk konsumen sebelum perusahaan mengubah mereka menjadi produk baru yang aktual. Pengembangan strategi pemasaran, marketing strategi development. Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian.
Bagian pertama, menggambarkan pasar sasaran, positioning produk yang direncanakan dan tujuan penjualan, pangsa pasar, serta laba untuk beberapa tahun pertama, yaitu pasar sasaran adalah individu, pasaran atau keluarga kecil muda, berpendidikan baik, berpenghasilan menengah dan ke atas yang mencari alat transportasi untuk praktis dan ramah lingkungan. Bagian kedua dari pernyataan strategi pemasaran memberikan kerangka bagi harga produk yang direncanakan, distribusi dan anggaran pemasaran tahun pertama. Bagian ketiga dari pernyataan strategi pemasaran menjelaskan rencana jangka panjang penjualan, tujuan laba dan strategi bauran pemasaran. Analisis bisnis, business analysis. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan perlu melihat pada sejarah penjualan dari produk serupa dan melakukan survei untuk mengetahui opini pasar. Perusahaan kemudian dapat mengestimasikan penjualan maksimum dan minimum untuk mengetahui jangkauan resiko. Setelah mempersiapkan ramalan penjualan, manajemen kemudian dapat memperkirakan biaya dan laba bagi produk ini, termasuk biaya pemasaran, operasi, akuntansi dan keuangan. Perusahaan kemudian menggunakan angka penjualan dan biaya untuk menganalisis daya tarik keuangan dan produk baru. Pengembangan produk development. Tahap ini menunjukkan apakah ide produk dapat diubah menjadi produk yang bisa dikerjakan. Departemen R&D akan mengembangkan dan menguji satu atau lebih versi nyata dari konsep produk. R&D berharap dapat merencanakan prototipe yang memuaskan dan mengejutkan konsumen, serta dapat diproduksi secepatnya dan pada biaya yang direncanakan. Pengembangan prototipe yang berhasil dapat memakan waktu berhari-hari, minggu, bulan, atau bahkan tahunan. Contoh pengujian produk tas Louis Vuitton yang elegan di Paris. Tas tersebut diisi dengan beban seberat 8 pon. Akan diangkat dan dijatuhkan berkali-kali selama 4 hari. Bagian lain yaitu dengan sinar ultraviolet untuk menguji ketahanan terhadap pemudaran warna. Pengujian resleting membuka tutup sebanyak 500 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Safriza Rizky Surya Chandra. Selanjutnya pemasaran uji atau tes marketing. Pengujian ini memungkinkan pengusaha menguji produk dan seluruh program pemasaran, strategi, positioning, iklan, distribusi, penetapan harga, merek, dan kemasan, serta tingkat anggaran. Pada saat menggunakan pemasaran uji, perusahaan produk konsumen biasanya memilih satu dari 3 pendekatan. 1. Pengujian pasar standar. Perusahaan memilih sedikit kota yang dapat mewakili, melakukan kampanye penuh di kota tersebut, dan melakukan audit toko, survei konsumen, dan distributor. Kelemahannya, pengujian ini akan membutuhkan biaya besar dan membutuhkan waktu yang lama, 3-5 tahun. Terlebih, pesaing dapat melihat hasil pengujian pasar atau mempengaruhinya dengan mengurangi harga mereka di kota-kota pengujian, meningkatkan promosi mereka, atau bahkan membeli semua produk yang sedang diuji. Contohnya, saat Clorox masih menguji pasar deterjen dengan pemutih mereka, sebagian pasar tertentu, P&G meluncurkan Tide with Bleach secara nasional. Tide with Bleach segera menjadi pemimpin segmen, sementara Clorox kemudian menarik deterjen mereka. 2. Pengujian pasar yang terkendali.
Beberapa perusahaan riset bekerja sama dengan sekelompok toko dengan pengawasan yang setuju menjual produk baru dengan suatu imbalan. Contohnya Scantrack dari Behavior Scan dari Information Research Inc. atau IRI melacak perilaku konsumen secara individu terhadap produk baru dari perangkat televisi yang terletak pada meja pembayaran. 3. Pengujian pasar yang disimulasikan. Contohnya, perusahaan memberikan para konsumen sedikit uang dan mengajak mereka ke toko nyata atau toko laboratorium di mana mereka dapat menyimpan uang tersebut atau membelanjakannya pada barang-barang yang ada. Para peneliti akan mencatat berapa banyak konsumen yang membeli produk baru dan merek pesaing. Lalu peneliti menanyai konsumen alasan membeli atau tidak membeli suatu produk. Dan seminggu kemudian mereka diwawancara melalui telepon untuk mengetahui sikap, penggunaan, kepuasan, dan keinginan membeli kembali produk tersebut. Selanjutnya, komersialisasi atau commercialization. Pemasaran uji penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akhir apakah hendak meluncurkan produk baru bagi manajemen. Bila perusahaan melanjutkan dengan komersialisasi atau commercialization, pengenalan suatu produk baru ke pasar, mereka akan menghadapi biaya yang tinggi. Perusahaan perlu membangun atau menyewa fasilitas manufaktur. Contohnya ketika P&G memperkenalkan alat cukur function dengan 6 mata pisau, mereka akan menghabiskan $1 miliar untuk mendukung pemasaran di seluruh dunia, menghabiskan $300 juta hanya di Amerika Serikat saja. Berikutnya, perusahaan harus menentukan di mana produk baru akan diluncurkan dalam satu lokasi, wilayah, pasar nasional atau pasar internasional. Mengatur pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru yang berpusat pada pelanggan, pengembangan produk baru berdasarkan tim, pengembangan produk baru yang sistematika. 1. Pengembangan produk baru yang berpusat pada pelanggan. Berfokus pada menemukan cara baru untuk menemukan permasalahan pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pelanggan. Semua orang pada semua tingkat P&G mulai dari manajer merek hingga CEO mencari ide segar dengan berjalan dan berbicara bersama pelanggan pada saat mereka berbelanja dan menggunakan produk perusahaan. 2. Pengembangan produk baru berdasarkan tim. Tim ini biasanya meliputi departemen pemasaran, keuangan, desain, produksi, dan hukum, bahkan pemasok dan perusahaan pelanggan. Namun mempunyai keterbatasan. Contohnya, pendekatan ini kadang menimbulkan ketegangan dan kebingungan dalam organisasi dibandingkan pendekatan tahap yang berurutan, namun juga lebih cepat dan fleksibel, jauh melebihi risikonya. 3. Pengembangan produk baru yang sistematis. Pertama, pengembangan ini membantu menciptakan budaya perusahaan berorientasi inovasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen, puncak pendukung, mendorong dan memberikan imbalan bagi inovasi. Kedua, pendekatan ini memberikan ide produk baru dalam jumlah banyak. Ide baru yang bagus dapat dikembangkan secara lebih sistematis, memberikan keberhasilan produk baru yang lebih banyak lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rian Herdinata. Selanjutnya, strategi siklus hidup produk. Ada 5 tahap. Tahap 1, pengembangan produk. Dimulai ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan suatu ide produk baru. Selama pengembangan produk, penjualan masih nol dan biaya investasi perusahaan menumpuk. Tahap kedua, pengenalan. Adalah periode di mana pertumbuhan penjualan lambat pada saat produk diperkenalkan di pasar. Keuntungan tidak terjadi pada tahap ini
karena pengeluaran yang besar untuk memperkenalkan produk. Tahap ketiga yaitu tahap pertumbuhan, merupakan periode penerimaan dan dengan cepat oleh pasar dan peningkatan keuntungan. Tahap keempat adalah kedewasaan. Kedewasaan adalah periode melambatkan pertumbuhan penjualan dikarenakan produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Tingkat keuntungan tidak berada di puncak atau menurun hingga meningkatnya pengeluaran pemasaran untuk mempertahankan produk dalam persaingan. 5. Tahap penurunan merupakan periode ketika penjualan mulai menurun dan keuntungan jatuh. Selanjutnya, di sini ada diagram siklus hidup produk, gambar diagram penjualan dan keuntungan selama masa hidup produk dari penerimaan hingga penurunan. Di sini digambarkan bahwa siklusnya dari tahap pengembangan produk itu seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Pengembangan produk itu masih 0. Kemudian pengenalan atau introduksi itu mulai melambat peningkatan pendapatannya, kemudian pertumbuhan mulai meningkat, kemudian dewasa menuju ke menurun, kemudian menurun pendapatannya. Kemudian selanjutnya 1. Tahap pengenalan atau introduction stage. Tahap pengenalan dimulai ketika produk baru diluncurkan pertama kali. Pada tahap ini, bila dibandingkan dengan tahap lain, keuntungan masih negatif atau rendah karena penjualan yang rendah dan pengeluaran distribusi dan promosi yang tinggi. 2. Tahap pertumbuhan atau growth stage, di mana penjualan akan menanjak dengan cepat. Pengguna awal akan melanjutkan pembelian dan pembeli selanjutnya atau later buyers akan mulai mengikuti langkah mereka, terutama bila mereka mendengarkan pembicaraan dari mulut ke mulut yang bagus. Mereka akan memperkenalkan fitur baru, produk dan pasar akan berkembang. Peningkatan pesaing akan mengarah pada peningkatan jumlah outlet distribusi dan penjualan akan melonjak hanya untuk membangun persediaan para pengecer. Keuntungan meningkat selama tahap pertumbuhan karena biaya promosi tersebar pada volume yang besar dan biaya produk per unit turun. Perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat selama mungkin. Perusahaan akan meningkatkan kualitas produk dan menambah fitur serta model baru bagi produk. Kemudian memasuki segmen baru dan jalur distribusi baru. 3. Tahap kedewasaan atau maturity stage. Pada beberapa titik, pertumbuhan penjualan produk akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ini biasanya bertahan lebih lama daripada tahap sebelumnya dan memberikan tantangan yang kuat kepada manajemen pemasaran. Walaupun banyak produk yang tahap kedewasaan ini terlihat stagnan untuk waktu yang lama. Produk yang paling sukses sebenarnya berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keinginan pelanggan. Manajemen harus mempertimbangkan modifikasi pasar produk dan bauran pemasaran. Yang keempat, tahap penurunan atau decline stage. Penurunan ini dapat terjadi dengan perlahan, seperti pada sereal, oatmeal, atau dengan cepat seperti dalam kaset dan kaset VHS. Penjualan dapat terjun menjadi 0, atau mereka dapat turun hingga tingkat yang rendah, di mana mereka berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian. Ini merupakan tahap penurunan. Penurunan penjualan dapat disebabkan oleh banyak alasan, termasuk kemajuan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan peningkatan persaingan. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk
menonton video dari kelompok kami. Terima kasih.